sini aku akan menyampaikan materi tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nah, di perkembangan tabel periodik unsur ini ada 5 teori perkembangan sistem periodik unsur, yaitu 1. Pengelompokan unsur Lavoisier, yang kedua hukum triade Dauber-Reiner, dan yang ketiga hukum oktav Newlands, dan yang keempat sistem periodik Mendeleev, dan 5 sistem periodik modern. Nah, untuk pengelompokan unsur menurut Lavoisier, yaitu pengelompokan 33 unsur kimia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama gas, yang dimana cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, dan oksigen. Dan yang kedua ada tanah, yaitu kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium dioksida, dan silikon oksida. Dan yang ketiga itu ada logam, yang dimana ada antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, besi, mangan, dan raksa, dan palladium, nikel, emas, platina, tobel, dan tungsten, dan zinc. Dan yang keempat itu ada non-logam. Yang keempat itu ada non-logam, yaitu sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, dan asam boraks. Nah, pada hukum triade Dauber-Reiner ini, dia mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan massa atom. Dan setiap 3 unsur yang bersifat mirip massa atom, yaitu Ar, yang keduanya Ar itu ada di tengah, dan merupakan massa atom rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Yang contohnya itu seperti Cl, Br, dan I. Ada Ca, Sn, dan Ba, S, Se, dan Te. Nah, pada triade Ar itu ada rata-rata Ar unsur pertama dan ketiga. Kalsium yang pada triade ini ada kalsium 40, fransium, dan barium. Dauber-Reiner ini menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok 3 unsur yang disebut triade. Nah, pada triade ini ada 3 unsur, yaitu kalsium, strontium, dan barium, yang dimana nomor atomnya itu adalah 8 dan baiklah, pada hukum oktav Newlands, unsur-unsur yang disusun berdasarkan urutan kenaikan massa atomnya itu mempunyai sifat yang akan berulang setiap unsur ke-8, yang artinya unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua itu mirip dengan unsur ke-9, dan begitu pula seterusnya, sehingga disebut dengan hukum oktav. Nah, pada Newlands ini baru menemukan 60 unsur dan belum ada kesemulihannya. Yang terdapat 2 unsur yang ditempatkan sama karena kemiripan sifatnya. Nah, pada pengelompokan unsur berdasarkan hukum oktav Newlands ini ada H, F, Cl, Co, Ni, Br, Pd, N, Pt. Nah, bisa dilihat tabel periodik unsur ini di depan. Banyak sekali ya yang mengelompokkan hukum oktav pada Newlands. Nah, selanjutnya itu pada sistem periodik Mendeleev. Mendeleev mengurutkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat kimianya. Nah, pada sistem periodik Mendeleev ini disusun menurut massa atomnya. Nah, maka unsur tersebut akan menunjukkan sifat yang sama secara periodiknya.
Dan sistem tabel periodik Mendeley ini ada periode 1 yaitu yang dimana ada hidrogen, dan yang kedua ada Li golongan 1, yang ketiga golongan 1 ada Na, periode keempat ada K, dan periode kelima ada Cu, periode keenam ada Rb, dan periode ketujuh ada Ag, dan periode ke-8 ada Cs, dan seterusnya. Nah, pada sistem periodik modern Henry G. Moseley ini ada empat yang mengemukakan, yaitu karena disusun dalam bentuk panjang, maka sering disebut dengan tabel periodik panjang. Dan yang kedua masih digunakan sampai saat ini, yang dimana ia merupakan penyempurnaan dari sistem periodik dari Mendeley yang sebelumnya. Dan yang ketiga itu pada tabel periodik ini dikenal dengan istilah periode dan golongan. Nah, pada sistem periodik Henry G. Moseley ini dia masih disebut dengan periode dan golongan. Dan yang keempat itu dia terdiri dari 7 periode dan 8 golongan. Nah, pada golongan tersebut, golongan disusun berdasarkan jumlah elektron valensi, yang dimana unsur dalam satu golongan memiliki sifat yang cenderung sama dan ditempatkan pada satu kolom periode. Ini untuk menunjukkan kelompok unsur yang memiliki jumlah unsur yang sama. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kelemahan dari teori perkembangan tabel periodik unsur ini, yang dimana pengelompokan unsur Lavoisier. Nah, kelemahan dari teori Lavoisier ini adalah pengelompokan masih terlalu umum, dan juga pada kelebihannya itu dari Lavoisier ini sudah mengelompokkan 33 unsur yang ada di sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan yang setelahnya. Nah, pada hukum triade Dobereiner ini ada juga kelebihannya, yang dimana pengelompokan unsur ini kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triade. Dia mempunyai sifat yang sama dengan unsur dan dikelompokkan pada triade tersebut. Dia juga mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya itu ada keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip dengan massa atom. Unsur yang kedua merupakan massa atom rata-rata, yang dimana massa atom unsur pertama dan ketiga. Yang di sini ada hukum oktav Mullens. Nah, di kelebihan hukum oktav Mullens ini dibandingkan dengan triade Dobereiner, yaitu lebih banyak unsur-unsur yang digolongkan. Dan kelemahannya itu pada unsur-unsur yang masanya cukup besar, pengulangan sifat unsur-unsur tidak terjadi lagi. Nah, di sini ada sistem periodik Mendeley. Dari keunggulan dan kelemahan pada sistem periodik Mendeley ini juga ada tempat bagi unsur transisi, yang terdapat tempat-tempat kosong yang diramalkan akan diisi dengan unsur yang belum ditemukan pada waktu itu. Nah, dan untuk kelemahannya itu adanya 4 pasal anomali, yaitu penyimpangan terhadap hukum perioditas yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, yaitu Ar, K, Ce, R, Co, Ni, Th, dan juga Pa. Nah, di sini juga ada sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Henry G.
Moseley. Nah, kelebihan dari teori ini adalah menemukan bahwa sifat-sifat unsur merupakan sifat periodik dari nomor atomnya, sehingga tabel periodik tersebut berbentuk pendek dikembangkan menjadi tabel periodik dan berbentuk panjang, yang kemudian disempurnakan menjadi tabel periodik modern yang disahkan menggunakan oleh LUPAC. Nah, mungkin ini saja penyampaian dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya tentang penjelasan Ibu tadi? Saya Bu. Ya, kita silakan. Apa tujuan dikembangkannya pengelompokan unsur-unsur mulai dari triade sampai dalam bentuk sistem periodik modern yang dikenal sekarang ini? Nah, jadi tujuan dikembangkannya pengelompokan unsur perkembangan unsur yaitu kita mulai dari triade Dobereiner yang Ibu jelaskan tadi dalam bentuk sistem periodik modern yang dikenal sekarang ini adalah untuk memudahkan kita agar kita bisa mempelajari sifat-sifat unsur yang telah ada dan kita bisa memprediksi mana unsur-unsur yang belum kita temukan keberadaannya. Nah, apakah kita sudah mengerti tentang penjelasan Ibu tadi? Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik Bu. Ya, Tia. Bagaimana sih Bu perkembangan sistem periodik tersebut? Nah, kita juga akan menjelaskan pada perkembangan sistem periodik unsur ini diawali pada tahun 1789 oleh Anthony Lavoisier. Nah, pada tahun itu Lavoisier ini juga berhasil mengelompokkan 33 jenis unsur yang berdasarkan sifatnya. Misalnya yaitu ada gas, tanah, logam, dan logam yang Ibu sampaikan tadi ya. Baiklah, apakah Tiang Mawati sudah mengerti? Sudah Bu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nah, kan Ibu kan sudah menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur. Supaya kalian tidak sumpek dengan penjelasan Ibu tadi, Ibu ada games yaitu tentang bermain ular tangga, ya. Baiklah. Baiklah, di sini ada ular tangganya. Mohon maaf ya, di sini ular tangganya tentang koloid karena kemarin itu ada Ibu nyuruh siswa Ibu membuat ini tentang koloid, tapi tidak apa, kita pakai ini aja ya. Baiklah, kita bermainnya di sini aja. Ya. Nah, Ibu ada 6 kertas. Di sini Ibu akan Ibu akan meletakkan kertas-kertas ini pada nomor-nomor yang ada ya.
Nah, ada yang mau bermain, Bu? Ya, silakan. Nanti kalau misalnya ada terdapat ini, kita bisa terdapat di nomor 3 dan kita bisa mengambil soal yang nomor 3. Ya. Nanti dijawab ya, dibacakan di depan. Kita bisa mengerjakannya. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Bu, ini tulis 4. Silakan ambil. Dikerjakan ya. Bu, ini tulis. Ini lagi. Ya, ulang lagi ya. Ya. Baik, jawabannya bisa dikerjakan sekarang. Bu, saya mau maju. Ya, boleh. Masih ada. Bisa diulang lagi? 6 menit. Ya, ada lagi yang mau bermain? Ya. Lagi. 1. Ambil soalnya. Jawab ya. Ada lagi yang mau maju? Baiklah. Selesai. Jangan lupa dijawab ya. Tunjukkan sudah. Mereka sini ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Apakah sudah selesai? Iya. Boleh.
depan aja ya jawabannya. Iya, Bu. Ini spidolnya. Jadi nomor 6. Iya. Ica, apakah sudah selesai? Ya, Bu. Ya, apakah sudah selesai? Ya, Bu. Ya, Bu. Ica, Ya, Bu. bicarakan apa? Itu, Bu, tentang tugas itu. Ya, Bu. Soalnya boleh kasih ibu? Kasih. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, satu-satu ya. Ya, Bu. Kalau emang nggak bisa ditulis di depan, dibacakan saja ya jawabannya. Soalnya spidolnya sudah mau habis. Bu, saya mau membacakan jawaban saya. Iya. Selesai Tiara ya. Oke, terima kasih. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, Rian silakan dibaca. Soalnya spidolnya habis. Tentang soal kelompok unsur yang membentuk triade yaitu ada 3 Bu. Yang pertama yaitu ada BR, CR sama IBU. Ya, betul. Ya. Untuk siapa lagi yang Ece? Soal saya, Bu, jika unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atau massa, pernyataan ini dikenal dengan hukum akad yang dikemukakan John Alexander Raina Lewis. Ya, betul.
Kasih hapus untuk Ica. Siapa lagi? Ibu, Ya, dia. apakah yang dipakai sebagai dasar untuk menyusun sistem periodik modern dan yang dipakai sebagai dasar itu kenaikan jumlah proton? Iya, betul sekali. Kasih hapus untuk dia. Ada lagi? Ibu, Ya, silakan. Hekiwati. unsur yang bersifat logam itu ada 5, yaitu aluminium, Al, besi Fe, emas Au, berlium Ba, kalium Da, dan kalsium Ca. Iya, betul sekali. Nah, kasih hapus untuk Hekiwati. Nah, pada yang ini siapa ya? Nomor 6 ada yang mengerjakan Asmita ya. Nah, soalnya itu kelemahan dari tabel periodik yang ditemukan oleh Mendeleev adalah terdapat unsur yang disusun dengan urutan massa atom yang terbaik. Ya, betul sekali untuk Asmita jawabannya. Kasih H+ untuk Asmita. Dan yang keempat ini ada Tiara ya. Bisa dibacakan Tiara soalnya nggak kelihatan. Bagaimana unsur dapat terletak pada golongan yang sama? Jawaban saya pun unsur yang terletak pada golongan yang sama itu memiliki elektron valensi yang sama juga, Bu. Betul sekali. Baik, mungkin ini saja dari penjelasan Ibu tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nah, dari ini pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang bisa dapat menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Adakah dapat menyimpulkan? Ya, Asmita silakan. Pada tahun 1817, Johann Wolfgang Lorentz mengklarifikasikan 3 unsur yang memiliki kemiripan sifat ke dalam suatu kelompok yang menjadi triade. Kemudian John Newlands pada 1866 menyusun suatu daftar unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya atau unsur air. Pada 1869, Mirti Mendeleev dan Lothar Meyer menyusun daftar dengan unsur-unsur disusun ke arah kanan menurut urutan kenaikan unsur dan ke arah bawah daftar menurut persamaan sifat-sifatnya atau unsur yang sama sifatnya ditempatkan dalam satu kolom yang sama vertikal ke bawah. Kemudian terciptalah sistem periodik modern yang dibuat oleh Henry de Moseley sebagai penyempurna dari tabel periodik Mendeleev. Sistem periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, bukan pada kenaikan massa atom. Ya, baik, terima kasih. Nah, Ibu sebutkan lagi ya. Jadi perkembangan sistem periodik unsur ini yang mengungkapkan atau yang menemukan itu ada 4 ilmuwan ya. Yang pertama itu ada John Wolfgang Lothar-Reiner, dan yang kedua itu ada John Newlands, dan yang ketiga itu ada Dmitri Mendeleev, dan yang keempat itu ada Henry de Moseley. Dan Dmitri Mendeleev ini juga dibantu dengan Lothar Meyer. Nah, mungkin ini saja penjelasan Ibu pada pagi hari ini tentang perkembangan sistem periodik unsur. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan mulai pada minggu depan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran,
Ibu mohon satu orang untuk memimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa saya. Baiklah, kurang dari lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti laptop Ibu bawa ke ruangan Ibu ya. Ya, Bu. Baiklah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Oke. Lanjut ya. Aku Ki. Kan dia Digit ya. di lapangan jam. Oh, nanti